Suatu ketika, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pematung berbakat yang dikenal karena membuat patung-patung yang indah. Karya-karyanya sangat dihargai oleh banyak orang, dan ia mendapatkan penghasilan yang baik dari seni yang ia jalani. Pemuda ini, Harrison, menunjukkan bakat alami dalam membuat patung sejak kecil. Saat ia tumbuh dewasa, ia mulai menciptakan patung-patung yang tidak hanya indah tetapi juga sangat terampil. Ayahnya merasa bangga dengan karya anaknya, namun ia selalu menunjukkan sedikit kesalahan dalam pekerjaan Harrison. Anak itu menerima kritik ayahnya dan terus berusaha meningkatkan kemampuannya. Dengan setiap kritik, patung-patungnya menjadi semakin baik. Seiring berjalannya waktu, karya seni Harrison mulai melebihi karya ayahnya. Orang-orang mulai mengagumi karya Harrison lebih dari karya ayahnya, dan mereka bersedia membayar harga lebih tinggi untuk patung-patungnya. Meskipun begitu, sang ayah tetap mengkritik sedikit demi sedikit karya anaknya. Namun, seiring Harrison semakin percaya diri dalam kemampuannya, ia mulai merasa kesal dengan kritik ayahnya. Suatu hari, ketika ayahnya kembali menunjukkan kesalahan pada salah satu patungnya, Harrison kehilangan kesabaran dan berkata, "Ayah, kenapa kamu terus mengkritik karyaku? Seolah-olah kamu lebih baik dari aku. Orang-orang lebih sering membeli patungku dan membayar lebih untuk itu. Jika kamu lebih baik, patungmu seharusnya terjual lebih dari milikku, tapi tidak. Karyaku lebih berharga, jadi aku rasa aku tidak perlu saran darimu lagi." Menyadari ketidakpuasan anaknya, sang ayah berhenti memberi masukan. Harrison terus membuat patung, dan untuk sementara waktu, ia merasa bahagia dan percaya diri bahwa karyanya sempurna tanpa masukan dari siapapun. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa minat orang-orang terhadap patung-patungnya mulai menurun. Secara perlahan, pujian terhadap karyanya berkurang, dan penjualannya menurun. Karyanya tampak kehilangan pesonanya yang dulu. Dalam kebingungan dan kekecewaan, Harrison akhirnya pergi kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, aku tidak mengerti mengapa patung-patungku tidak lagi dihargai seperti sebelumnya. Orang-orang sudah tidak lagi membeli patung-patungku seperti dulu. Aku tidak tahu apa yang salah." Sang ayah tersenyum dan menjawab, "Aku sudah tahu ini akan terjadi karena aku pernah mengalami hal yang sama 8 tahun yang lalu." Ia meletakkan tangannya di bahu putranya dan melanjutkan, "Lihatlah, nak. Ketika kita percaya bahwa karya kita sudah sempurna, kita berhenti untuk berkembang. Aku menunjukkan kesalahan dalam karyamu bukan karena aku merasa lebih baik darimu, tetapi untuk membantumu mengenali area yang perlu diperbaiki. Sebagai pencipta, kita sering mencintai karya kita begitu dalam sehingga kita tidak bisa melihat kekurangan yang ada, tetapi terkadang orang lain bisa melihat kesalahan kecil tersebut. Dengan mendengarkan mereka, kita bisa terus tumbuh dan meningkatkan diri." Harrison terdiam, menyadari kesalahannya dan kebijaksanaan dalam ucapan ayahnya. Akhirnya, ia bertanya, "Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Sang ayah berkata dengan lembut, "Belajarlah untuk tidak puas dengan karyamu dan selalu percayalah bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Pola pikir ini akan menginspirasimu untuk terus berkembang dan menciptakan seni yang lebih indah." Dalam hidup kita, seringkali kita melihat kritik sebagai hal negatif. Kita menganggapnya sebagai penolakan terhadap karya atau kemampuan kita. Namun, jika kita melihat dari perspektif yang berbeda, kita akan menyadari bahwa kritik sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana kemunduran Harrison dimulai saat ia berhenti mendengarkan kritik dari ayahnya. Ini mengajarkan kita pelajaran penting tentang bagaimana cara kita menghadapi umpan balik bisa membantu kita berkembang atau justru menyebabkan kejatuhan. Sebenarnya, kritik bisa menjadi alat berharga untuk pertumbuhan dan perbaikan kita, serta kesempatan untuk mengasah keterampilan dan mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik. Kritik yang konstruktif dari mentor, guru, dan orang lain yang benar-benar ingin melihat kita sukses sangatlah berharga. Ketika kita menerima umpan balik ini, kita dapat melihat kelemahan kita yang mungkin tidak kita sadari sendiri. Seperti yang dialami Harrison,
Menolak umpan balik dapat menyebabkan kemunduran, di mana pertumbuhan kita terhambat dan kualitas karya kita menurun. Tentu saja, tidak semua kritik itu membantu. Beberapa kritik mungkin datang dari rasa iri atau negatif, dan bijak untuk mengabaikan kritik semacam itu. Namun, umpan balik yang tulus dari orang-orang yang peduli pada kita harus dianggap sebagai panduan. Ketika kita berhenti sejenak dan mendengarkan kritik tanpa merasa tersinggung, kita sering menemukan cara untuk membuat karya kita menjadi lebih baik. Jadi, setiap kali seseorang mengkritikmu, ingatlah bahwa para kritikus bisa menjadi teman terbaik kita, karena mereka memandu kita menuju keunggulan dan membantu kita mencapai tujuan kita.